Oneers, apa kabar? Semoga sehat dan semangat ya. Hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang penting banget buat kita semua, yaitu tentang rawat lingkungan, rawat nafas, kehidupan. Mungkin terdengar klise, tapi percayalah, ini bukan cuma kata-kata kosong. Ini soal gimana kita bisa hidup sehat, nyaman, dan bahagia di bumi yang kita cintai. Kita akan membahas tentang banyak hal mengenai lingkungan. Kita semua pasti setuju kan, lingkungan itu kayak rumah kita. Bayangin kalau rumah kita kotor, berantakan, dan bau. Gimana tuh rasanya? Pasti nggak betah kan? Nah, bumi ini rumah kita yang paling besar. Sayangnya sekarang banyak banget masalah lingkungan yang bikin kita susah bernafas dan hidup sehat. Polusi udara, sampah menumpuk, hutan yang makin berkurang, semuanya itu bikin kualitas hidup kita menurun. Menurut data, jutaan orang di dunia sakit dan bahkan meninggal karena polusi udara. Ini serius banget loh guys. Jadi merawat lingkungan itu bukan cuma soal menjaga keindahan, tapi juga soal menjaga kesehatan kita semua. Udara itu bagaikan nafas kita. Setiap detik kita menghirup udara, dan kalau udaranya kotor, otomatis tubuh kita juga kena tuh dampaknya. Polusi udara datang dari asap kendaraan, pabrik, pembakaran sampah, dan lain-lain. Kalau kita terus-terusan menghirup udara yang kotor, resiko sakit paru-paru, asma, dan penyakit lainnya semakin besar. Bayangin deh kalau anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang penuh asap dan polusi. Gimana masa depan mereka? Makanya menjaga udara supaya tetap bersih itu penting banget. Kadang kita mikir, ini jurusan pemerintah aja. Tapi sebenarnya kita semua punya peran besar loh. Mulai dari hal kecil yang gampang banget dilakukan, seperti buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat listrik dan air, pakai transportasi umum atau sepeda kalau bisa, tanam pohon di halaman rumah atau lingkungan sekitar. Kalau kita semua lakukan hal-hal ini, dampaknya bakal luar biasa buat lingkungan kita. Sekarang aku mau kasih contoh nyata dari teman-teman kita yang sudah mulai bergerak nih, yaitu komunitas yang rajin menanam pohon di kota dan desa, bikin udara jadi lebih segar kan? Ada juga sekolah yang mengelola sampah dengan baik, daur ulang, dan mengajarkan teman-teman tentang pentingnya lingkungan. Rumah-rumah yang mulai pakai energi juga terbarukan seperti panel surya, jadi lebih ramah lingkungan. Ini bukti kalau perubahan itu bisa dimulai dari kita, yaitu dari hal-hal kecil. Kalau kita mau perubahan yang tahan lama, edukasi itu kunci utamanya. Anak-anak muda harus tahu kenapa lingkungan itu penting dan gimana cara menjaganya. Sekolah bisa jadi tempat yang asik buat belajar soal lingkungan. Bukan cuma teori, tapi juga praktik nyata seperti bersih-bersih lingkungan dan daur ulang. Kalau kita tanamkan kesadaran ini sejak dini, masa depan bumi bakal lebih cerah. Sekarang saatnya kita semua mulai bertindak. Gak perlu nunggu-nunggu orang lain, mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Ajak keluarga, teman, dan tetangga buat ikutan juga. Kalau kita bergerak bareng, perubahan besar pasti bisa terjadi. Sebelum itu, aku mau ngajak kalian untuk ngomongin tentang berbagai macam kerusakan alam yang terjadi akhir-akhir ini. Selanjutnya, isu terbaru tentang lingkungan yang kita tahu adalah pembahasan mendalam mengenai masalah lingkungan di Raja Ampat, sebuah kawasan yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia. Terletak di ujung barat Provinsi Papua Barat, Indonesia, Raja Ampat menyimpan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan menjadi rumah bagi lebih dari 75% spesies terumbu karang dunia, serta ribuan spesies ikan dan biota laut lainnya. Kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan,
tetapi juga pusat penelitian ilmiah yang sangat penting. Namun di balik pesona alam yang memukau ini, Raja Ampat menghadapi berbagai ancaman serius yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Dalam naskah ini, kita akan mengupas secara rinci sejarah, keunikan alam, serta berbagai masalah lingkungan yang tengah dihadapi Raja Ampat, termasuk aktivitas penambangan nikel, kerusakan terumbu karang, polusi, dan tantangan konservasi. Raja Ampat berasal dari legenda lokal tentang 4 raja yang muncul dari telur dan memerintah 4 pulau utama, yaitu Waigeo, Salawati, Bantanta, dan Misul. Wilayah ini telah lama dihuni oleh masyarakat adat yang menerapkan sistem kerajaan dan adat istiadat yang kuat, termasuk sistem pengelolaan sumber daya alam secara tradisional yang dikenal sebagai sasi. Masyarakat lokal di Raja Ampat mencatat bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat perdagangan bulu burung yang dikirim hingga ke China dan Eropa, menandakan pentingnya wilayah ini dalam jaringan perdagangan kuno. Raja Ampat adalah bagian dari segitiga terumbu karang dunia yang merupakan pusat biodiversitas laut terbesar di planet ini. Kawasan ini memiliki lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan ribuan spesies moluska serta biota laut lainnya. Terumbu karang di Raja Ampat meliputi berbagai tipe seperti terumbu karang tepi, atol, dan gosong, serta beberapa kawasan memiliki penutupan karang hidup hingga 90% Beberapa lokasi penyelamatan terkenal seperti Manta Point di Arbobe, Capekri, dan Chicken Reef menjadi habitat bagi ikan pari manta, hiu karang, penyu, dan bahkan dugong atau ikan duyung. Kerjenihan air dan arus yang kuat memungkinkan penyelaman dive yang menakjubkan. Ekosistem terumbu karang ini bukan hanya keindahan alam, tetapi juga berfungsi sebagai tempat berlindung dan tempat peminjahan bagi biota laut, penyedia oksigen, serta pelindung pantai dari erosi. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penambangan nikel mulai berkembang di beberapa pulau di Raja Ampat, khususnya di Pulau Gap, Kawe, dan Madura. Penambangan ini dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah, namun aktivitas ini menimbulkan kekhawatiran besar karena dampak lingkungan yang serius. Penambangan nikel melibatkan pembebasan hutan dan pengalihan lahan yang luas, menyebabkan hilangnya vegetasi alami dan deforestasi. Lebih dari 500 hektar hutan di wilayah tersebut telah dibuka untuk kegiatan tambang. Dampak dari sedimentasi dan kerusakan terumbu karang yaitu menyebabkan erosi tanah yang parah, sehingga sedimentasi lumpur terbawa ke laut dan menutupi terumbu karang. Sedimentasi ini mengurangi penetrasi cahaya matahari yang penting bagi fotosintesis karang, menyebabkan kematian terumbu karang dan hilangnya habitat bagi ribuan spesies laut. Limbah tambang yang mengandung logam berat seperti nikel juga mencemari perairan, berpotensi meracuni biota laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kontroversi dan respon pemerintah adalah menghadapi organisasi lingkungan internasional seperti Greenpeace dan The Nature Conservancy telah mengkritik aktivitas penambangan ini karena berpotensi menghancurkan ekosistem yang sangat rapuh dan penting secara global. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berjanji akan melakukan evaluasi dan pengawasan ketat, termasuk penangguhan
penangguhan sementara izin tambang untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Namun penegakan hukum dan transparansi masih menjadi tantangan utama. Selain penambangan, Raja Ampat menghadapi ancaman lain seperti penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, penggunaan bom ikan sianida dan racun akar pohon untuk menangkap ikan menyebabkan kerusakan langsung pada terumbu karang dan populasi ikan. Yang kedua ada polusi plastik dan limbah domestik. Sampah plastik yang dibuang sembarangan mencemari laut dan membahayakan satwa laut seperti penyu dan burung laut. Yang ketiga ada kerusakan fisik akibat aktivitas wisata. Jangkar kapal yang tidak terkontrol dan kapal kandas merusak terumbu karang. Wisata yang tidak bertanggung jawab juga mempercepat degradasi ekosistem. Yang keempat ada pemanasan global dan pemutihan karang. Raja Ampat pernah mengalami pemutihan karang akibat peningkatan suhu laut dan penyakit seperti black band disease. Meskipun saat ini kondisinya mulai membaik. Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat Raja Ampat yang bergantung pada perikanan tradisional dan ekowisata. Penurunan kualitas terumbu karang dan hasil tangkapan ikan mengancam mata pencaharian mereka. Selain itu, konflik sosial muncul antara kelompok yang mendukung penambangan demi keuntungan ekonomi dan kelompok yang menolak demi menjaga kelestarian alam dan budaya. Pemerintah dan berbagai lembaga konservasi termasuk Conservation International dan The Network Konservasi telah menetapkan beberapa kawasan konservasi laut seperti Suarga Marga Satwa Laut di Waigeo Selatan, Miso Selatan, Kofiau. Program edukasi bagi masyarakat lokal dan pengembangan ekowisata berkelanjutan menjadi strategi utama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Geopark Raja Ampat dengan keunikan geologi dan biodiversitasnya juga dikembangkan sebagai kawasan konservasi dan edukasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Raja Ampat adalah warisan alam dan budaya yang sangat berharga, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dunia. Ancaman lingkungan yang dihadapinya adalah panggilan untuk bertindak bersama dan bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan komunitas internasional, kita dapat melindungi surga bawah laut ini agar tetap lestari, indah, dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Selanjutnya masih ada kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, yaitu kerusakan alam akibat pembangunan, khususnya yang saat ini sedang terjadi di Nusa Penida, Bali. Pulau yang dulu dikenal sebagai surga tersembunyi, kini mulai menjerit pelan akibat ulah tangan manusia. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah pembangunan merusak, tetapi sejauh mana kita akan membiarkan kerusakan ini berlanjut. Nusa Penida, pulau kecil di Tenggara Bali, selama bertahun-tahun adalah permata tersembunyi dengan tebing curam, pantai eksotis, dan kekayaan bawah laut yang luar biasa. Dikenal dunia lewat tempat seperti Clinking Beach, Broken Beach, dan Angels Billabong. Namun, dalam 5 tahun terakhir, Nusa Penida berubah cepat. Ketika sektor pariwisata Bali meluas, Nusa Penida menjadi target berikutnya. Infrastruktur dibangun, hotel dan villa menjamur, jalan-jalan dibuka lebar, dan kawasan hutan mulai digunduli. Ironisnya semua ini atas nama kemajuan. Pembangunan adalah kebutuhan. Tidak ada yang menyangkal bahwa akses listrik, air bersih, dan ekonomi penting bagi masyarakat. Namun masalahnya terletak pada ketidakterkendalian dan ketidakteraturan pembangunan. Berapa contoh nyata? Ada 4. Yang pertama ada pembabatan hutan mangrove dan berpohonan di tebing untuk membangun villa dan resort. Yang kedua ada pembangunan jalan besar tanpa memperhatikan kontur tanah karat Nusa Penida yang mudah longsor. Yang ketiga penimbunan dan reklamasi yang merusak ekosistem laut. Yang keempat, kurangnya pengelolaan limbah dari hotel dan restoran yang mencemari tanah dan laut. Dengan semakin rusaknya alam, bencana datang sebagai peringatan.
Di Nusa Penida, kita mulai melihat gejala. Yang pertama, ada tanah longsor. Bukit kars yang digali tanpa kontrol mengalami keretakan. Longsor terjadi salah satunya di wilayah sekitar Desa Kelumpu dan Toya Kapeh, menyebabkan kerusakan lahan warga dan membahayakan pengunjung. Yang kedua, kekeringan dan krisis air. Dengan vegetasi berkurang dan alih fungsi lahan, air tanah menyusut drastis. Sumur-sumur warga mengering lebih cepat dari biasanya. Air bersih menjadi komoditas langka. Yang ketiga, pemutihan karang atau coral bleaching, kegiatan pariwisata yang masif menyebabkan kerusakan terumbu karang. Aktivitas snorkeling dan diving yang tidak teratur menambahkan tekanan. Pemutihan karang kini semakin luas, terutama di Kristai Bay dan Gamat Bay. Yang keempat, ada banjir mendadak. Meski Nusa Penida tergolong kering, namun hujan deras tanpa vegetasi menyebabkan banjir lokal. Air meluncur tanpa kendali, merusak jalan, rumah, dan sawah. Masyarakat lokal Nusa Penida sebenarnya menyuarakan kekhawatiran sejak lama, namun suara mereka sering kalah dengan kepentingan investor dan promosi wisata. Warga kehilangan akses ke pantai yang dulunya bisa dijangkau bebas, mata air yang digunakan turun-temurun kini menjadi milik resort, hutan tempat mereka mengembala dan mencari kayu dibatasi. Ini bukan hanya soal alam tapi juga ketidakadilan sosial. Kita tidak bisa menunjuk satu pihak saja. Pemerintah, investor, warga, dan wisatawan semuanya punya andil. Pemerintah yang lemah dalam pengawasan tata uang, investor yang hanya mengejar untung tanpa studi dampak lingkungan, ada juga warga yang terpaksa menjual tanah demi kebutuhan ekonomi sesaat, wisatawan yang tidak sadar dampak dari kehadiran mereka. Kita belum terlambat, tapi waktunya sangat terbatas. Beberapa solusi yang bisa kita terapkan yaitu moratorium pembangunan besar sampai kajian lingkungan selesai. Ada juga zonasi wilayah ketat yang membatasi bangunan di area rawan bencana atau konservasi. Ada juga edukasi lingkungan bagi warga dan wisatawan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya, pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas bukan kapital besar. Contoh keberhasilan bisa kita lihat dari model pariwisata berkelanjutan di Desa Pemutaran, Bali Utara yang berbasis konservasi terumbu karang dan keterlibatan warga. Nah, itu adalah isu yang kedua yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerusakan hutan di Sumbawa. Dulu, hutan di Sumbawa itu lebat dan hijau, tetapi sekarang banyak yang sudah gundul dan sayangnya kita tidak merasakannya. Hutan di Sumbawa bukan cuma tempat pohon tumbuh, mereka adalah paru-paru di pulau ini. Hutan membantu menyerap air hujan, mencegah tanah longsor, dan menyediakan oksigen. Selain itu, banyak satwa dan tumbuhan langka yang hidup di sana. Tapi kalau hutan rusak, semua itu terganggu. Air hujan gak terserap dengan baik, tanah jadi mudah longsor, dan satwa kehilangan rumahnya. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, sekitar 35-40% dari total kerusakan hutan di NTB terjadi di Pulau Sumbawa. Itu artinya hampir setengah dari kerusakan hutan di provinsi ini ada di pulau kita. Lalu, apa yang menyebabkan kerusakan ini? Yang pertama, ada perambahan hutan untuk pertanian. Banyak orang membuka lahan hutan untuk bertani, terutama jagung. Padahal tanaman jagung memiliki akar serabut yang tidak efektif menyerap air. Akibatnya saat hujan deras, air langsung mengalir ke bawah menyebabkan erosi dan banjir. Yang kedua, ada illegal logging. Penebangan pohon secara ilegal masih marak. Kayu-kayu hasil penebangan liar ini sering dijual tanpa izin dan merusak ekosistem hutan. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Lahan hutan juga dialihfungsikan untuk pembangunan, seperti jalan dan pemukiman. Hal ini mengurangi luas hutan yang ada. Kerusakan hutan gak cuma berdampak pada alam, tetapi juga kehidupan kita sehari-hari.
banjir dan tanah longsor. Dengan berkurangnya pohon, air hujan gak terserap dengan baik, menyebabkan banjir dan tanah longsor yang merusak rumah dan sawah. Krisis air bersih, hutan berfungsi sebagai resapan air. Ketika hutan rusak, sumber air bersih jadi berkurang. Kehilangan sumber penghidupan, masyarakat yang bergantung pada hasil hutan seperti madu alam kehilangan mata pencaharian. Produksi madu alam Sumbawa yang dulu bisa mencapai puluhan ton per tahun, kini hanya sekitar 1 hingga 2 ton per tahun. Tenang, kita nggak harus diam. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu menyelamatkan hutan Sumbawa. Yang pertama adalah edukasi dan sosialisasi, menyebarkan informasi tentang pentingnya hutan dan bahaya kerusakan hutan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, mendukung program reboisasi, mendukung atau bergabung dalam program penanaman pohon untuk mengembalikan fungsi hutan. Yang ketiga, pilih produk yang ramah lingkungan, mendukung produk lokal yang dihasilkan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat, laporkan aktivitas ilegal. Jika melihat aktivitas penebangan liar atau perusakan hutan, laporkan ke pihak berwenang agar bisa ditindaklanjuti. Hutan Sumbawa adalah warisan kita bersama. Jika kita tidak peduli dan bertindak sekarang, kita akan kehilangan banyak hal berharga. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan kita, karena hutan yang sehat, kehidupan kita juga akan sehat. Lalu selanjutnya ada isu tentang inefisiensi pengelolaan sampah yang menjadi isu lingkungan utama di Indonesia. Sampah, sesuatu yang kita hasilkan setiap hari tanpa memikirkan dua kali. Dari sisa makanan, bungkus plastik, hingga limbah elektronik, semua itu bermuara pada satu kata, sampah. Dan ketika volume sampah semakin tak terkendali, serta sistem pengelolaannya tak mampu mengikuti laju produksinya, kita berhadapan dengan sebuah bom waktu lingkungan. Inilah yang kini sedang terjadi di Indonesia. Setiap harinya, Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton sampah. Jika dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun, angkanya menyentuh lebih dari 64 juta ton. Dan dari jumlah ini, sekitar 40-50% tidak terkelola dengan baik. Artinya, puluhan juta ton sampah dibiarkan mencemari tanah, air, dan bahkan lautan. Masalah utama dari pengelolaan sampah di Indonesia bukan hanya kuantitasnya, tapi lebih pada inefisiensinya. Sistem yang ada saat ini, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, teknologi, hingga perilaku masyarakat, masih belum berjalan secara terintegrasi. Akibatnya, potensi ekonomi dari sampah pun tidak tergarap, sementara dampak lingkungan terus membesar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem pengumpulan dan pemilahan yang belum optimal. Di banyak kota di Indonesia, sistem pengumpulan sampah masih bercampur. Sampah organik, anorganik, hingga limbah B3 rumah tangga seringkali dibuang dalam satu kantong plastik yang sama. Hal ini membuat proses daur ulang dan pemrosesan lanjutan menjadi sangat sulit. Padahal pemilahan di sumber, yaitu rumah tangga, adalah kunci. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman telah membuktikan bahwa pengelolaan sampah yang efisien dimulai dari rumah. Di sana masyarakat terbiasa memilah sampah berdasarkan kategori, yaitu plastik, kertas, logam, organik, dan lainnya. Di Indonesia, edukasi mengenai hal ini masih sangat minim dan tidak merata. Keterbatasan armada pengangkut dan jadwal pengambilan sampah yang tidak konsisten juga memperparah kondisi. Banyak warga akhirnya membakar sampahnya sendiri, menciptakan polusi udara atau membuangnya ke sungai dan selokan terdekat. Yang kedua, ada TPA yang over kapasitas dan buruk dalam pengelolaan. Tempat
pembuangan akhir atau TPA di Indonesia pada umumnya masih menggunakan sistem open dumping. Artinya sampah hanya ditumpuk begitu saja tanpa proses lanjutan seperti pengelolaan biogas, daur ulang, atau teknologi insinerisasi yang ramah lingkungan. Contoh yang paling mencolok adalah TPA Bantar Gebang di Bekasi yang menerima lebih dari 7.000 ton sampah per hari. Hanya dari wilayah DKI Jakarta, gunungan sampah yang terus bertambah tidak hanya menjadi ancaman bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan masyarakat sekitar. Tidak sedikit TPA yang sudah melewati kapasitas maksimalnya, namun tetap digunakan karena belum adanya solusi alternatif yang layak. Dan ketika musim hujan tiba, TPA ini menjadi sumber pencemaran air dan tanah karena rembesan lindi, air hitam pekat yang dihasilkan dari pembusukan sampah. Yang ketiga, ada minimnya teknologi pengelolaan dan infrastruktur pendukung. Teknologi pengelolaan sampah seperti RDF, yaitu Refuse Derived Fuel Incinerator atau anaerobik, digeser masih terbatas penggunaannya di Indonesia. Bahkan di banyak kabupaten atau kota belum ada fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang memadai. Sebagian inisiatif warga telah mulai bergerak seperti bank sampah atau waste to energy plant kecil, namun kontribusinya masih belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan. Minimnya investasi, tingginya biaya operasional, serta kurangnya insentif dari pemerintah menjadi penghambat utama dalam adopsi teknologi pengelolaan yang lebih modern. Yang keempat, ada regulasi dan kebijakan yang belum konsisten. Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi terkait pengelolaan sampah seperti UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga. Namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan turunan atau rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) yang jelas. Akibatnya tidak ada arah strategis yang konkret dan inisiatif pengelolaan seringkali berjalan sporadis dan tidak terkoordinasi. Lebih parah lagi, koordinasi antar instansi pemerintahan juga belum sinkron. Satu kebijakan bisa tumpang tindih dengan kebijakan lain atau bahkan saling bertentangan. Yang kelima adalah kurangnya partisipasi dan kendaraan masyarakat. Faktor penting lain adalah perilaku masyarakat. Banyak dari kita yang belum melihat sampah sebagai masalah yang serius. Budaya konsumtif, penggunaan plastik sekali pakai, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi fenomena umum. Padahal perubahan paling signifikan akan terjadi ketika masyarakat aktif berpartisipasi, mulai dari memilah sampah di rumah, menggunakan produk ramah lingkungan, hingga mendukung gerakan daur ulang dan circular economy. Kampanye publik memang sudah dilakukan, namun masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar budaya. Dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, pendidikan sejak dini, pelibatan tokoh masyarakat, hingga sanksi sosial dan hukum bagi pelajar. Yang keenam, potensi ekonomi yang terbuang. Sampah bukan hanya masalah, tetapi juga peluang. Jika dikelola dengan benar, sampah bisa menjadi sumber energi, bahan baku industri, dan lapangan kerja baru. Di banyak negara, industri pengolahan sampah menyumbang miliaran dolar terhadap ekonomi nasional. Di Indonesia, potensi ini masih jauh dari tegaran. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari total sampah yang dihasilkan, hanya sekitar 7-10% yang berhasil didaur ulang. Sisanya berakhir di TPA atau mencemari lingkungan. Padahal dengan penerapan sistem ekonomi sirkular, limbah plastik bisa diolah kembali menjadi bahan baku industri, sampah organik
menjadi kompos atau biogas, dan limbah elektronik bisa diekstraksi untuk logam berharga. Bayangkan jika potensi ini dimaksimalkan, tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, terutama bagi UMKM dan komunitas lokal. Yang ketujuh, peran sektor swasta dan inovasi sosial. Seiring meningkatkannya kesadaran publik, muncul pula berbagai inisiatif dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Misalnya startup pengelola sampah digital, bank sampah berbasis komunitas, serta bisnis berbasis daur ulang dan upcycling. Namun banyak dari mereka yang kesulitan bertahan karena minimnya dukungan regulasi, akses pembiayaan dan insentif fiskal. Kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat menjadi sangat penting agar inisiatif-inisiatif ini tidak mati di tengah jalan. Selain itu, peran inovasi sosial termasuk platform edukasi, gerakan kampanye digital, dan keterlibatan generasi muda perlu lebih diberdayakan. Solusi berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Masalah sampah di Indonesia adalah cerminan dari bagaimana kita mengelola ruang hidup kita sendiri. Ketika sistem pengelolaan yang ada tidak efisien, maka sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan bahkan moral. Inefisiensi ini bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita belum cukup serius. Masih banyak yang bisa dilakukan, dari pembenahan sistem, penguatan regulasi, hingga edukasi menyeluruh yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sampah tidak akan hilang, tapi cara kita memperlakukannya akan menentukan seperti apa masa depan lingkungan kita. Oke teman-teman, itu saja yang mau aku sampaikan. Ingat ya, rawat lingkungan, rawat nafas kehidupan. Bumi ini rumah kita dan kita harus jaga supaya tetap nyaman dan sehat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua bisa jadi agen perubahan buat lingkungan yang lebih baik. Keep breathing fresh air and stay healthy.